materi yang akan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sohidi Masri SSI. Kepadanya segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massa'u syarru jazu'a wa idza massa'ul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala sholatihim daimun. Wa qala ta'ala aidan min ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alimil ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Mbun Saputra selaku Sahibul Bait, juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Edi Abdul Aziz Sarjana Sosial Islam, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Sapri, juga yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Wawan, serta para santri, panitia peringatan, juga insya Allah semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh barokah ini, malam yang penuh rahmah ini, bahkan malam yang penuh maghfirah ini, tidak ada kata yang indah untuk kita ucapkan, tidak ada kata yang tertancap di dalam hati kita kecuali kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua alhamdulillah sampai saat ini, menit ini, detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, yang kalau kita hitung niscaya nikmat Allah itu tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Kita dikasih dua mata bisa melihat, ini adalah nikmat dari Allah. Semenjak kita bisa melihat sampai sekarang lamanya sudah berapa tahun.
Kita dikasih dua telinga bisa mendengar. Semenjak kita bisa mendengar sampai sekarang lamanya sudah berapa tahun. Kita dikasih dua kaki bisa berjalan ke sana kemari. Semenjak kita bisa berjalan sampai sekarang lamanya sudah berapa tahun. Pernahkah Allah minta bayaran sama kita? Pernahkah Allah meminta pajak sama kita? Allah enggak perlu itu Bapak dan Ibu. Karena menurut pandangan Allah kita ini nggak ada apa-apanya. Kita mau bersyukur Allah nggak untung, kita mau kufur Allah nggak rugi, betul? Kita mau sholat derajat Allah nggak naik, kita nggak sholat juga derajat Allah nggak turun. Tapi yang jelas kata Allah, in ahsantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika bapak dan saudara berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Pun sebaliknya, kalau kita berbuat salah dan dosa juga bukan untuk siapa-siapa. Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat Allah wajib kita syukurin. Khususnya adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat beriring salam, semoga Allah curahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad. Salawat dan salam juga pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak dan saudara hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah dikasih aba-aba sampai jam 10 aja. Jadi ingetin nanti lamun wis jam 10 ngasihkan ya. Iya, yang namanya tamu mah kudu nurutin tuan rumah. Ya. Nuhun dini waktu cuman sedela, mau suara lagi hancur itu. Untuk mikir ada bagus. Bapak dan saudara hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita, siapapun orangnya, apapun suku bangsa dan agamanya, orang hidup itu pasti mendambakan hidup bahagia dunia dan akhirat. Betul? Betul. Karena orang hidup itu ada kalanya bahagia di dunia tapi nggak bahagia di akhirat. Ada kalanya bahagia di akhirat tapi nggak bahagia di dunia. Yang lebih celaka di dunia nggak bahagia, di akhirat kebelangsa. Ini Bapak dan Saudara, yang kita tunggu-tunggu adalah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Itu yang kita tunggu-tunggu Bapak dan Saudara. Akan tetapi untuk mencapai derajat kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak gampang, tidak mudah. Tentunya harus melalui proses. Nabi jelaskan, kata Nabi, ada 5 macam yang membuat kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan 5 macam sampai jam 10. Tapi kayaknya mah paling roh-roh ya. Kira setengah 10 kok. Apa yang pertama kata Nabi? Al-ilmu billah. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka orang hidup harus tolabul ilmi, harus mempunyai ilmu, dan harus mengamalkan ilmu. Nabi jelaskan, kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, kudu punya ilmunya. Gak mungkin jadi presiden, gak mungkin jadi gubernur, wali kota kalau gak punya ilmunya. Betul? Lamun orang sekolah orang mungkin jadi presiden ya.
Begitu juga siapa yang ingin bahagia di akhirat kudu ada ilmunya. Siapa yang pengen bahagia dunia dan akhirat itu kudu ada ilmunya. Maka tholabul ilmi itu adalah satu kewajiban yang jangan pernah kita tinggalin. Pahalanya kata Nabi, innal muta'allima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitana fil bahri. Orang-orang yang mau melangkahkan kakinya di kala ada pengajian, orang yang mau tholabul ilmi, makhluk-makhluk yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, seluruh malaikat berdoa beristighfar. Sampai-sampai makhluk yang ada di dunia, gunung, batu, pohon-pohon, pasir-pasir, semuanya juga beristighfar. Ya Allah, ampunin ya Allah orang yang rajin ngaji itu ya Allah. Hatta hitana fil bahri, sampai-sampai ikan yang ada di daerah selasar laut pun beristighfar. Mendoakan siapa Bapak dan Ibu? Mendoakan orang yang mau melangkahkan kakinya untuk tholabul ilmi. Maka malaikat dipanggil sama Allah, hai malaikatku, kata Allah, kemari malaikat, ada apa ya Allah? Tuh bapak yang rajin ngaji, tuh ibu yang rajin ngaji, ambil seluruh dosa-dosanya. Diambil Pak, mulai dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut, dosa dari tangan, dosa dari diambil. Setelah diambil, diserahin kepada Allah. Ya Allah, nih sesuai dengan perintahmu, bapak yang rajin ngaji sudah diambil dosanya, ibu yang rajin ngaji sudah diambil dosanya, ini dosanya ya Allah, malah lu mau dikemanain ya Allah? Kata Allah, wis digawa beneng laut, dibuang beneng laut. Bo elok neng laut, elok neng laut. Hah? Namun neng laut apa bae? Bapak-bapak ke laut Pak, ke laut. Sholat nggak di laut. Orang kemarin setengah bulan yang lewat Ustadz Hanafi Aman neng kunyitku terapi neng kunyit, anak rapine menonggoni ning pinggir, orang mentas-mentas, barang mentas seuis jadi jenazah. Tuh, ya. Ini bapak dan saudara, akhirnya laut nolak dosa bapak Irene. Akhirnya dibawa, gak jadi bawa ke laut, dipindahin, dibawa ke gunung. Gunung mana? Gunung Kunyit. Gawan yang Gunung Kunyit. Nyampe Gunung Kunyit, gunungnya nangis, malaikat jangan ditaruh di sini malaikat, sebab di Gunung Kunyit banyak bapak-bapak yang nggak sholat, ibu-ibu yang nggak sholat. Akhirnya dosa itu bapak ibu nggak jadi dibuang ke laut, nggak jadi dibuang ke gunung, dikembaliin lagi sama Allah. Ya Allah, kata malaikat, sesuai dengan perintahmu ya Allah, ini dosa bapak ibu sudah saya bawa ke laut, laut nggak terima, sudah saya bawa ke gunung, gunung pun nggak terima ya Allah. Lalu mau dikemanain ya Allah? Anak pira dosanya jadi Allah, anak telung karung ya Allah, telung karung. Wis hari nongkonan mandi bagi baik. Sing sekarung nakal siapa ya Allah? Nakal ning uang sing umahe pinggir masjid, pinggir musola, lamun anak pengajian oro elok hadir. Oh, awas. Enak juga sih umahe pinggir masjid ya. Ya, Pak umahe pinggir masjid lah. Aduh, eloknya masjid kadang-kadang. Yang sekarang ya Allah kasihin siapa? Kasihin sama orang yang ikut peringatan maulid belum selesai tapi pulang duluan. Awas sing balik duluan, sing balik diminum oleh sekarung ke. Oh. Jangan balik ya.
Tenang baik. Anda berkatnya enggak? Hah? Ada berkatnya enggak? Kembang dok kan? Iya, mau acara mau ini kembang dok belakang. Yang sekarang kasihin sama siapa ya Allah? Kasihin sama yang ikut ngaji tapi ngajinya ngobrol. Wah, si doyan ngobrol pun bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Awas ibu-ibu aja ngobrol ya ngajinya ya. Ibu ya. Ini bapak dan saudara. Hebatnya orang yang ngaji. Sampai Nabi jelaskan, kata Nabi, la zunuba minal zunubin la yukafiruha sholatun wala siyamun wala zakatun wala jihadun wala hajjun ilal humum li thalabil ilmi. Ada satu dosa-dosa itu besar, kata Nabi, yang mana dosa itu nggak bisa dihapus dengan sholat, dosanya nggak bisa dihapus dengan puasa, dosanya nggak bisa terhapus dengan jihad, dosa itu nggak bisa terhapus dengan infak, sedekah, zakat, dosa itu nggak bisa terhapus dengan haji pun, bapak dan saudara. Cuman dirahasiain sama Allah, sama Nabi nggak dijelasin. Kecuali dosa itu bisa terhapus manakala bapak ibu sibuk mau melangkahkan kakinya dikala ada pengajian. Tuh. Di sini musolanya di mana? Hah? Belakang. Pengurusnya siapa? Ustaz Embul. Ustaz Embul pengurusnya. Anak pengajianannya? Malam apa? Berarti orang hadir pun anak-anak rumah. Masa? Iya. Merumukakan Ustaz, tapi sing umabeh sembari ngopi. Sampai Nabi jelaskan, kata Nabi, julu suka saatan lata masuk kolaman walata tubuh harpan khairul laka min alfin parosin tasodakta. Andaikan bapak ibu, anak-anak, adik-adik duduk 1 jam aja lamanya, aja ribut gitu. Duduk 1 jam aja, nggak ngebaca, nggak nulis, nggak mencatat, cuman hanya dengerin aja, itu pahalanya lebih besar ketimbang bersedekah, berkorban 1000 ekor sapi, 1000 ekor onta, 1000 ekor kuda perang. Ya Allah, sapi ku namun sing pantas lo korban itu kira-kira harganya pirang utang? Hah? Jiwawan berapa yang pantas itu? Sekitar 25 ya. 20 mah kecil saya kira. 25 kali 1000 wis pirang? Hah? Iya aja mengkonon gitu BHP pun. Tidak perlu. Terus jadi ngaji itu loh. Ya, sejam itu 2,5 miliar. Ya Allah. Pahala orang ngaji itu 1 jam 2 miliar, 2,5 miliar. Balik-balik oleh 2,5 miliar. Oh, anjang maning 2,5 miliar. Oleh berkat bagi semuanya udah benar. Iya, pengajian saya Pak sampai tinggal 2 orang. Jadi kita ingin di sing lain ya dulur. Oh, Kang Ustaz diundang wong sugih ku. 2 itu saya sama dia 1. Itulah ngaji. Gimana Kang Ustaz, lanjut enggak lanjut? Kalau malam ini biasanya pakai mic dalam, mic luar.
Kayak selama wong 1000 baik kita mau semangat. Kalian mau wong loro doang. Diundang kalau wong sugih enteng riuk kabeh. Yang 2,5 miliar ditinggalin mudak-mudak 1 besek berkat coba. Rugi enggak tuh? Itu Bapak dan Saudara. Kecuali lamun ule wong siji sewakul ora apa-apa lah tinggal akan ngaji kok, cuman 1 besek ditinggalin. Kalau urusan ngeriung mah belum waktu masuk isak ya umay us penuh iku wong. Jadi kita kudu di isane ini ngendis kepek omah gitu. Itu urusan ngaji. Angkane di ngaji sekolah orang lemu-lemu sing pengen semono. Bekas ngurusi umat, bandel-bandel umat diajak ngaji. Awas Bapak dan Saudara, nih anak-anak muda nih, anak-anak kita nih semua ini tanggung jawabnya Bapak untuk diajarin ngaji. Bukan masalah guru ngaji, bukan masalah ustadz, yang punya tanggung jawab Bapak kandungnya. Bapak kandungnya yang punya tanggung jawab. Yang kata Nabi, asyadun nas yaumal kiamati azaban man jahula ahlahu. Paling gede-gedenya dosanya si bapak nanti di hari kiamat kalau punya anak-anaknya bodoh, anaknya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa baca Quran, anaknya nggak bisa sholat, anaknya nggak bisa doa, anaknya nggak tahu masjid. Nanti walaupun bapaknya rajin sholat bakal diseret orang tuanya di hadapan Allah. Bukan kewajiban ustaz, namun karena orang tua itu sibuk, barangkali kurang mampu, maka anak dititipin di tempat ngaji di TPA, dititipin. Jadi ustaz mat iki anak saya pakai wong baru kemat, anak emang PI. Terus jadi kok nitip jadi ustaz. Ya wis ada titipan mendokon di pojok ini. Serap balik kok cangking mana? Titipan Pak, titipan. Kita mah dulu masih kecil itu dibawa sama bapak tuh, diserahin sama ustaz. Ustaz ini saya nyerahin anak saya, kalau nakal ustaz jangan ragu, cibit perlu dipukul. Pulang-pulang karena nakal itu belantaran tuh Pak, tangan tuh. Ngadu sama orang tua nggak dibela, pasti kamu yang nakal. Ustadz itu bukan mukul kamu nak, tapi mukul setan. Jadi anaknya kalau kita sih belantaran Pak. Coba sekarang ustadz dosen ngajar ngaji pukul pakai rotan, belantaran tangannya dipisum. Anjing penjara ustadz ya. Ini di zaman sekarang Bapak dan Saudara. Ya Allah, kalau urusan ngaji mah dititipin, beda dengan urusan sekolah. Anak kita mau masuk TK, berapa uang pangkalnya? 15 juta. Berapa bulanannya? 1,5 juta. Coba begitu pulang dari sekolahnya anak TK, kakeknya nanya, cucuku apa ya nak yang diajar sama bapak guru? Nah ini kakek udah tua, giginya tinggal 2, giginya tinggal 2, 1,5 juta, giginya tinggal 2. Coba urung ben ngerasani mondok akan anak 2 juta sebulan, 2 juta Pak sebulan. Saya punya anak 3 mondok KB 6 juta sebulan. Hah? Iki banyak gratis lah. Padahal kalau anak bapak bisa ngaji, anak ibu bisa ngaji, ya Allah, kerasanya bukan sekarang bu, nanti kerasanya. Tatkala bapak ibu dipanggil sama Allah meninggal, punya anak yang soleh dan soleha, ketika bapaknya meninggal, anak yang jadi imam, anak yang berdoa, anaknya yang baca talqin di kuburan. Ya Allah, indah ini orang tua. Yang sedih itu ketika bapak meninggal punya anak, Pak, orang-orang pada ikut nyolatin, pada berdoa, anaknya main HP nih, sor beduk main HP.
Coy, bapak saya meninggal coy. Dibalas, kapan bro? Semalam coy. Sekarang lagi diapain bro? Lagi disolatin coy. Kok kamu gak ikut nyolatin? Baju saya kotor coy. Itu namanya anak beru konon. Brak bro, anak beru. Pengen dua anak beru. Ini bapak dan saudara, didik anak kita supaya jadi orang yang beriman. Gak ada lagi pendidikan yang paling hebat di pondok. Bener pak, di pondok itu nggak ada yang nggak pernah kita lihat. Walaupun ada acara apa santri nasional itu campur baur, nggak ada yang namanya tawuran. SMA, SMK, STM tawuran. Pondok mah nggak ada yang tawuran. Paling tawurannya mana berkat kon kotor tawuran. Banyak orang yang tamat SMA, STM, SMK nganggur pak. Tuh di tempat saya tuh ada di situ tuh. Di bawah flyover itu ada UCM tuh. UCM itu Universitas Cucian Mobil. Itu rata-rata SMA, rata-rata STM pak, SMK pak, cuci mobil. Coba tamat dari pesantren gak ada yang nganggur pak, gak ada yang nganggur. Paling enggak di kampungnya dimanfaatin untuk apa? Untuk ngebongkar berkat. Orang bakal dibagi ke berkat amrun di santri, betul? Manfaat. Tuh Ustaz Edi dari pesantren, Ustaz Husin dari pesantren, Ustaz Safari, Ustaz Syafi sing pesantren, wah gak pernah nganggur. Malah korik mah cuman wingi berong tahun ke nganggur. Gara-gara setan corona. Emang kayak kedelem bisa cekis ya. Ustaz nganggur rong tahun. Kalau sing ngundang, aduh lockdown di rumah. Atau ustaz-ustaz muda mah iya pada negatif rabine positif. Gara-gara lockdown nambah anaknya. Ini bapak dan saudara. Jadi mulai malam hari ini dan seterusnya mudah-mudahan setan corona pun hilang ya. Enak kita gara-gara corona pun. Pengajian ditutup. Atau ustaz gering lah kesini ngundang mah. Ya Allah, jar kita dua santri penemangan apa itu? Tapi alhamdulillah mulai sekarang dibuka menenggo. Walaupun sebagian maulidannya ada dari rumah ke rumah, dari sekelompok tertentu itu ya. Tapi kalau di luar kota pak, di Lampung Timur, di Kota Bumi, di Lampung Selatan itu sudah ramai tuh tabligh akbar itu, benar. Dan nggak ada satupun yang saya lihat yang pakai masker tuh nggak ada. Di Bandar Lampung mau 5 masker. Saya pernah datang namu di rumah orang kaya, saya udah pakai masker 1. Pak Ustaz, cuci tangan di sana tuh ya, itu ambil sendiri maskernya ada. Emang suruh pakai masker berapa sayanya bu? Mati pisan kok kita. Lihat yang sebawah. Kalau kita punya rumah tingkat, lihat syukur ya Allah, alhamdulillah rumah saya bertingkat, rumah sebelah nggak bertingkat ya Allah. Tapi yang nggak bertingkat bersyukur, walaupun nggak bertingkat rumah saya bagus ketimbang tetangga rumahnya nggak bagus. Yang nggak bagus alhamdulillah ya Allah, walaupun nggak bagus tapi milik sendiri ketimbang tetangga sebelah mengontrak. Yang ngontrak alhamdulillah masih bisa kebayar. Kemarin ya tetangga sebelah nggak bayar-bayar sampai gentengnya diuculi kabeh ke sini. Bersyukur sama Allah. Terutama lahirnya Muhammad Rasulullah, kudu bersyukur kita. Coba kalau Nabi Muhammad gak dilahirkan ke dunia, bapak-bapak Arab belati rabi lah kabung wadon pak. Nih kenapa bapak betah nih di kampung apa nih namanya? Kuripan ini. Kenapa betah di sini pak? Karena
wadon yang kene. Coba lah belum wadon pun anak kota baru, yakin bapak rame-rame pindah merana. Betul. Yang bikin betah kita itu karena ada perempuan, ada istri. Betul? Siapa menembak masih bujangan. Orang ngerti selama. Ini bapak dan saudara. Nah, Nabi Muhammad sebelum dilahirkan ke dunia, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, itu Yaumul Fatrah, disebut kekosongan itu 500 tahun gak ada Nabi. Coba jahiliyah ratusan tahun di situ. Setiap lahir punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup. Itu ratusan tahun gak ada lagi kaum Hawa perempuan. Lanang main anggar. Ya lanang kan lanang main anggar. Oh madon. Setelah lahirnya Muhammad Rasulullah, diangkat kaum ibu, kaum Hawa, sampai Nabi bilang surga itu ada di bawah tapak kaki ibu. Maka jangan sampai durhaka sama orang tua kita, terutama sama ibu. Ya, bohongan, bohongan Ustaz Bun. Saya mah paling enak kalau ada Ustaz ributin amplop, itu benar. Makanya saya mah kalau dapat amplop tak robek amplop. Jahiliyah waktu itu punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, nama ibu mulia, nama ibu harum. Saking harumnya nama ibu, ditulis di gedong wanita. Coba bapak ngerti, yang keliling Bang Lampung, cari gedong laki, nggak ada. Ada hari apa? Hari ibu. Gak ada hari bapak mah. Ada dharma apa? Dharma wanita. Gak ada dharma bapak. Sampai pejabat laki-laki aja dipanggilnya bupati, bukan Pak Pati. Ini hebatnya ibu. Cuman wong lanang manebeng semit mah. Semit. Lamun Arab ning Bakawali lewat sing Iteraka Anang gerbang. Jalan apa kok namanya? Jalan apa? Hah? Jalan? Kenapa dinamakan jalan tol ya? Ya kenapa ya? Kenapa dinamakan jalan tol? Hah? Emang jalan tol kok lurus? Karena yang kerja itu laki-laki semua, maka dinamakan jalan tol. Coba lah mesti kerja wadon, arahnya beda pasti tuh. Ini bapak dan saudaranya mulia nama ibu harum. Makanya jangan sampai durhaka sama orang tua kita. Yang kata Nabi, kullu dzunubin yu'akhirullah ila yaumil qiyamah illa aqal walidain wa yu'ajjilu fil hayati qabla al maut. Setiap dosa apapun yang pernah kita perbuat, dan dosa itu banyak, apakah dosa syirik, apakah dosa berzina, dosa membunuh, dosa merampok, dosa minum-minuman, itu Allah simpan sampai hari kiamat. Illa aqal walidain, kata Nabi, kecuali kalau durhaka sama orang tua, terutama sama ibu. Sahabat Nabi aja Pak kurang seberapa, coba ini ajaran buat kita semua. Sahabat Nabi itu kurang seberapa yang namanya Alqamah itu, Masya Allah, taatnya orang itu sama Allah dan Rasulnya. Di mana Nabi di belakang, dia di mana Nabi di depan, dia di belakangnya. Di mana Nabi jadi imam, dia jadi makmumnya. Di mana ada taklim di zaman Nabi, itu Alqamah nggak pernah alfa apa dan sebagainya. Bahkan mulut Alqamah itu membusa, banyak berzikir, banyak membaca ayat-ayat Allah. Tapi Alqamah ketika sakaratul mautnya Alqamah diajarkan oleh Abu Bakar kalimat la ilaha illallah, mulut Alqamah dibungkam bapak dan saudara. Diajarkan oleh Ali, oleh sahabat yang lain, sampai Nabi turun tangan mengajarkan kalimat itu, tetap mulut Alqamah terbungkam bapak, dan dikunci mulutnya sama Allah.
Kenapa Alqamah bisa seperti ini? Bukankah Alqamah itu orang yang banyak berzikir, banyak membaca ayat-ayat Allah, tapi susah sakaratil mautnya karena Alqamah pernah nyakitin hati ibunya. Yang ibunya tidak ridho sama Alqamah, nyakitinnya seperti apa Bapak dan Saudara? Ini pelajaran buat kita. Apakah pernah mukul Alqamah? Pernah membentak Alqamah? Enggak pernah. Jangankan mukul, membentak pun belum pernah. Lalu apa yang jadi penyebab Alqamah susah sakaratil mautnya ini? Alqamah ketika belum beristri atau masih bujangan, sayang sama ibunya sering didatangin, ibunya dikasih-kasih, tapi begitu dia punya keluarga, punya istri, ibunya dilupain, gak pernah ditengok-tengok, diputusin tali silaturahimnya. Ini yang jadi penyebab Alqamah susah tinggalnya. Terus aja waktu siji bae, siji gara enteng 30 mulut, ya satu aja. Itu mah yang istrinya 2-3 khusus buat kiai itu mah. Bapak-bapak mah jangan ikut-ikutan, kurang nyampe ilmu nek. Ya, itu mah khusus buat kiai kan. Pak, coba. Kalau kita sayang sama istri kita, lebih sayang sama ibu kita. Kalau kita sayang sama istri kita, lebih sayang sama bapak kita. Kalau kita sayang sama istri kita, lebih sayang sama mertua kita. Mestinya begitu Bapak dan Saudara. Sebab yang namanya suami istri ini ada yang namanya mantannya, betul. Kalau dia nggak berjodoh, mantan. Tapi yang namanya bapak, tapi yang namanya ibu, nggak ada mantannya sampai hari kiamat, betul. Maka kita kudu bakti sama orang tua. Wong ibu kita itu, bapak kita itu, jangankan kita kasih-kasih, baru dipandang aja wajah orang tua itu kita sudah dikasih pahala. Kasih pahala. Kan ada 5 yang dipandangnya berpahala. 1, mandang Al-Quran. Quran jangankan dibaca, jangankan dihayati, baru dipandang aja sudah dapat pahala. Makanya lamu lagi males baca Quran, dibuka be Quran, dipelotot di Quran. Boleh pahala. Boleh pahala Quran. 2, mandang Ka'bah. Jangankan kita tawaf di Ka'bah, baru dipandang aja Ka'bah itu kita sudah dikasih pahala. Yang ketiganya mandang wajah orang tua, dikasih pahala. Yang keempat, istri mandang wajah suami. Bu, 2 laki bu, 2 laki. Ibu lamun pengen oleh pahala, nih, amun kalau dapat pengen pahala, pandang istri, pandang suaminya bu. Tapi mandangnya yang nyenengin. Si mandang laki, matanya melotot kayak jengkol tua, rambutnya acak-acakan, nggo dasar mampu apa, nyekala sapu atau gua diner mau lanang itu. Ya, ibu jangan sampai durhaka sama suami. Suami itu baru dicium aja, itu sama dengan cium hajar aswad. Tanya orang yang sudah berhaji, mau cium hajar itu nyawa taruhannya Pak. Waktu saya berangkat haji 2010 itu Pak, saya sampai udah siap dari maktab itu cuman pakai kaos oblong, pakai celana, saya ikat sekuat-kuatnya. Ini udah saya mau pulang ke Indonesia nih. Bagaimana caranya saya mencium hajar aswad? Waduh, sedikit maning, sedikit lagi segitu tuh Pak, digempet manjing ketek ke wong singir. Waduh, masuk ke curug, nggak sanggup saya akhirnya. Ibu-ibu mah bisa 3 kali 4 kali cium hajar aswad. Laki arep kerja hajar aswad, balik kerja cium dulu bang, hajar aswad. Arep adus ambung nimin kang, hajar aswad. Waduh, iki mangambung laki nonggoni hari raya Idul Fitri suwene. Betul Pak? Bapak kalau mau pergi dicium ke tangannya, boro-boro jerakunnya. Tuh, awas, cium tangannya suami itu berpahala itu. Cium tangan orang tua itu berpahala Bapak dan Saudara, ya. Jadi jangan sampai kita sakitin orang tua.
ingat sejarahnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni punya ibunya sakit. Berapa sakitnya ibu? Lamanya 21 tahun di kamar, diurus sama anaknya. Jikalau makan ibunya disuapin, 21 tahun nyuapin ibunya. Dikala ibunya mau tidur dikipasin, 21 tahun ngipasin ibunya. Dikala mau sholat digotong pada kamar kecil, dimandiin, dibersihin, diwuduin, 21 tahun. Yang terakhir ibunya diberangkatkan ibadah haji, berjalan kaki dari Madinah ke Mekah, digendong. Madinah Mekah itu ukurannya Lampung Palembang, lewatnya terjal, naik turun, gunung turun. Beres mengajikan, ibunya menghampirin sahabat Nabi karena udah nggak ketemu sama Nabi. Cuma Nabi pesan, nanti ada pemuda yang dikenal dengan makhluk di langit tapi nggak kenal di dunia. Itulah Uwais Al-Qarni. Sahabat kata Uwais Al-Qarni, ini ibu saya nih yang saya gendong. Lamanya sakitnya sahabat ini 21 tahun sahabat. Jikalau mau makan saya suapin ibu saya, jikalau mau tidur saya kipasin. Saya belum berani keluar dari kamarnya kalau ibu belum tidur pulas. Jikalau mau sholat saya wuduin, saya mandiin. Yang terakhir sahabat, ibu saya berangkatkan ibadah haji dengan jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Lihat sahabat kaki saya sahabat, kakinya melepuh mengeluarkan darah menggendong ibunya. Apa jawaban sahabat? Hai pemuda, Nabi dulu pernah menjelaskan, kalau kamu tahu dulu kata Nabi, nih ibumu ketika melahirkanmu, dia mengeluarkan darah 1 tetes saja yang keluar dari rahim ibumu ini. 21 kamu bakti taat itu belum bisa membayar kebaikannya. Kalau ibu kita ngelahirin 1 tetes. Ibu-ibu anak sing wis anak-anak. Bu, sama ngobrol gitu. Ibu pernah melahirkan? Pernah. Hah? Susah nggak itu bu? Susah. Kapok nggak? Hebat itu pak. Susah tapi kapok. Makanya ya secantik-cantiknya ibu, sehebat-hebatnya ibu, pokoknya yang cantik, paling cantik ibu-ibu, lihat pada waktu ngelahirin jelek kayak kuda bu. Ibu ketika melahirkan bukan tetesan lagi, betul ibu? Kalau mau diliterin meliteran, betul? Lalu apa balasan kita buat ibu kita? Ibu wajib dihormati. Hah? Makanya kita bersyukur malam hari dengan lahirnya Muhammad Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sohibi Maslik SOSI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula acara peringatan Maulid pada malam hari ini. Sebelum kami tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah kata yang tidak tersusun atau sikap yang kurang baik. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya